Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang lautan, ya. Kali ini lautannya adalah lautan ideal. Nah, untuk bisa dipahami terlebih dahulu bahwasanya lautan itu adalah campuran yang homogen, ya. Ada 3 jenis larutan: larutan gas, larutan cair, dan larutan padat, ya. Oke, ini larutan berarti ada solvent, ada solut. Solvent dan solut. Nah, solvent itu pelarut, solut itu zat yang terlarut, ya. Nah, untuk menyebut suatu larutan, ya, kalau ini dilihat dari pelarutnya. Kalau wujudnya gas, ya, ini disebut adalah larutan gas. Kalau solventnya biasanya walaupun dia padat cair, kalau masuk dalam gas jadi gas, berarti larutan gas. Jadi bisa melarut gitu, ya. Tapi ya biasanya kalau gas itu ya terlarutnya adalah gas, yang pelarutnya adalah gas. Liquid. Nah, kalau liquid agak beda. Kalau liquid larutan cair, ya, larutan cair itu ya terlarutnya itu bisa padat, bisa cair, bisa gas, ya. Yang penting masuk dalam cairan tadi bisa menjadi larutan, ya. Kalau larutan padat, ya, itu bisa gas larut dalam padat, atau juga cair larut dalam padat, atau padat larut dalam padat, ya. Banyak contohnya. Oke, begini. Ini ada larutan yang dinamakan binary, ya, binary, atau juga bisa ternary, bisa juga quaternary, ya, quaterner. Nah, biner ini artinya di dalam campuran itu ada 2 komponen. Mestinya kalau di sini hanya ada solvent dan solut. Kalau di sini berarti ada solvent dan 2 solut. Di sini ada solvent dan 3 solut. Nah, itu, ya. Ini macam-macam dari larutan. Oke, ya. Tentang ini saya kira ini yang sekilas info saja ini, ya. Nah, larutan
kalau saya pengen membahas larutan itu ada istilah larutan ideal ya. Kalau ada gas ideal, larutan ada larutan ideal. Nah, apa sih larutan ideal itu begitu ya? Oke, akan saya ajak dulu ke gambar ini. Ini ada pure liquid ya, senyawa murni cair ya. Kemudian di sini ada lagi ya, ada dua macam ya gambarnya. Ini solution. Jadi larutan itu bahasa Inggrisnya solution ya. Oke. Ketika di sini ada cairan murni ya, di sini ada uap vapor pada kondisi T dan ada P0. P0 ini adalah tekanan uap dari senyawa ini, pure liquid volatil ya. Ini biasanya untuk menerangkan ini volatil ya, volatil. Ya, di sini ada tekanan uapnya. Tekanannya diukur dengan manometer, misalkan sekian. Misalnya ya, misalnya sekian lah. Nah, ini besarnya adalah P0. Ini pengukur tekanan berupa manometer. Saya ulangi lagi, di sini ada liquid yang mudah menguap ya. Kalau liquid ini mudah menguap, di atasnya itu ada uap ya. Pada kondisi T tertentu ada P0, ini tekanan uap dari liquid ini ya. Tekanannya terukur sekian, P0. Nah, kemudian saya punya solusi larutan. Ini terjadi dari pure liquid yang ini volatil ya. Ada liquid volatil. Kemudian ada solut yang tidak volatil. Nah, di sini larutan dari solut yang tidak volatil, pelarutnya adalah liquid volatil, mudah menguap. Di sini dari juga masih ada uap. Pada kondisi T, di sini ada tekanan uapnya adalah P, terukur sekian misalkan ya. P. Nah, dari gambar ini kita akan coba lihat bahwasanya ketika senyawa murni ya, tekanannya P0 ya, tekanannya lebih besar dari P ya. Ketika ada zat terlarutnya
tidak volatil menurunkan tekanan. Ya, di sini ya. Contoh di sini yang menurunkan. Ya. Oke. Sehingga P ini sama dengan ya, P0 saat murni ya dikurangi P0 dikalikan X2. Oke, artinya tekanan di sini ini besarnya adalah P0 ini dikurangi P0 dikalikan X2. Kalau ini P0 saya keluarkan ya, min X2. Oke. Saya akan membahas dulu apa itu X2. X2 itu adalah fraksi mol. Ya, sinilah fraksi mol dari zat ini fraksi molnya ini. Zat yang tidak volatil, zat terlarut yang tidak volatil itu X2. Sedangkan fraksi mol dari solvennya ya itu adalah X ya. Sedangkan solvennya ini adalah X ya. Kalau kita tahu bahwasanya X plus X2 ini sama dengan 1, sehingga 1 min X2 ini adalah apa? Ya, X gitu ya. Sering kalau persamaan ditulis X di depan. X kali P0. Nah, sehingga saya tulis ulang, P ini sama dengan X kali P0. Nah, ini sering disebut dengan hukum Rolle ya, tulisannya RAOUL ya. ROULT ya, hukum Rolle. P sama dengan X kali P0. Nah, saya pengen menjelaskan dulu ya. P, saya ulangi, P inilah tekanan uap di atas larutan ini ya. Itu sama dengan X. X ini adalah fraksi mol dari solven ya, solven, ini solven dikalikan P0 lah tekanan uap murni ya, ini ketika murninya dari solven ya. Saya ulang lagi biar nanti tidak bingung ya. Kalau di sini ada X saja berarti itu notasi dari solven. Kalau notasinya ada X2, X3, X4, nah itu adalah fraksi mol dari solut. Artinya P sama dengan X kali P0 itu sering disebut dengan hukum Rolle. Nah, larutan yang memenuhi ini disebut larutan ideal. Nah, larutan yang memenuhi persamaan
ideal itu gini. Akan saya gambarkan persamaan ini dulu ya, untuk penjelasan. Gambar grafik dari persamaan itu maksud saya ya. Ini grafik P0 versus X2. Jadi di sini adalah 0, di sini adalah 1. Nah, ini adalah tekanan uap sebagai fungsi dari X2 ya. Nah, tadi persamaannya adalah P sama dengan X kali P0 ya. Nah, ini kalau kita balik juga bisa, ini 1, ini 0, tapi untuk ininya sumbu yang ke sini lah X. Ya, boleh. Jadi P titik ini, maaf ya, titik di sinilah P0, tapi di sinilah sumbunya sumbu P ya. Sumbu P, cuma titik di sini namanya P0. Artinya di sini saat senyawa solvent ini 100%. Nah, dan solvent X ya. Nanti di sini solvent 100%. P0 di sini, di sini. Nah, ketika X-nya semakin ke sini berarti X-nya berkurang ya. X berkurang ya. Di 1 min ya, atau min X ya, akhirnya nilainya kurang dari 1, sehingga semakin ke sini grafiknya semakin turun. Nah, ini kalau ideal ini perkalian antara P sama dengan ya, nilai P sama dengan X kali P0 itu garis lurus seperti ini, miring ya, garis lurus ya. Tapi faktanya itu biasanya gini, grafiknya seperti ini, nyimpang ya, nyimpang. Nah, kalau nyimpang seperti ini berarti larutannya ya tidak ideal gitu. Dia akan berlaku hukum Rolle atau larutan ideal ketika di daerah sini. Di sini larutan ideal. Nah, larutan ideal di daerah sini, artinya kalau di sini berarti pelarutnya sangat banyak, mendekati angka 1, zat terlarutnya mendekati kecil. Ya, artinya di sini bisa disebut larutan ideal itu ketika larutannya encer. Nah, selama di daerah sini masih memenuhi hukum Rolle ya, semakin banyak zat terlarutnya nyimpang. Kebanyakan seperti itu. Namanya ideal itu hanya untuk mempermudah perhitungan ya. Faktanya banyak yang nyimpang. Nyimpangnya bisa ke sini, bisa ke sono gitu ya. Tuh.
Sekarang kita akan bahas tentang ini sudah jelas ya. Oke. Nilai delta P atau isinya ya P0 min P. Artinya ini adalah penurunannya seberapa gitu ya. Penurunan dari tekanan. Nah, penurunan dari tekanan ini nilainya adalah berarti ini P0 dikurang P itu adalah X kali P0 itu ya tadi ya. Ini sama dengan 1 min ya P0 kali 1 min X ya. Kemudian ini bisa ditulis dengan P0 kali X2 ya. 1 min X itu adalah X2. Sering orang menulisnya dengan X2 kali P0 gitu. Nah, kalau larutannya larutan terner kuarterner ya dan seterusnya ya, ini maka sebenarnya P0 min P ini sama dengan X2 plus X3 plus ya, X4 plus dan seterusnya ya, kalikan P0, tergantung berapa ini jumlah zat terlarutnya. Kalau tadi kita hanya membahas satu zat terlarut, artinya di sini larutannya larutan biner, hanya ada solvent dan solut. Nah, maka di sini X2 kali P0. Oke ya. Ini penurunan dari tekanan. Berapa sih turunnya? Kita hitung berdasarkan persamaan ini. Oke, lanjut. Nah, seringkali kita memanfaatkan perbedaan tekanan setelah dan sebelum ini untuk menentukan ini RH, relatif humidity ya, atau kelembapan. RH itu lah perbandingan P dibanding P0 dikalikan 100%. Nah, ini persen RH. Nanti kalau Anda lihat alat ukur kelembaban ya, itu satuannya persen. Ini adalah P per P0. Jadi tekanan saat kondisi tertentu, tekanan uapnya ya, pada kondisi tertentu dibandingkan tekanan uap air. Ini untuk air ya, khususnya air ya, untuk air. Tekanan uap air pada kondisi tertentu dibandingkan dengan tekanan uap murninya. Murni artinya murni itu ketika di dalam gambar tadi ada ruangan tadi tidak ada zat lain, hanya air, uapnya air. Nah, perbandingan ini dikalikan 100%, orang nyebutnya adalah relative humidity ya, gitu ya. Ini salah satu penerapan teori inilah ya.